Inilah Injil suci menurut Santo Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa, Yesus berangkat ke seberang danau Galilea, yaitu danau Tiberias. Orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia karena mereka melihat mujizat-mujizat yang diadakan terhadap orang-orang sakit. Yesus naik ke atas gunung dan duduk di situ dengan murid-muridnya. Ketika itu Paskah, hari raya orang Yahudi, sudah dekat. Ketika Yesus memandang sekelilingnya dan melihat bahwa banyak orang berbondong-bondong datang kepadanya, berkatalah ia kepada Filipus, "Di manakah kita dapat membeli roti supaya mereka dapat makan?" Hal itu dikatakannya untuk mencobai Filipus, sebab ia sendiri tahu apa yang hendak dilakukannya. Jawab Filipus kepadanya, "Roti seharga 200 dinar tidak akan cukup untuk mereka ini, sekalipun masing-masing mendapat sepotong kecil saja." Seorang dari murid-muridnya, yaitu Andreas, saudara Simon Petrus, berkata kepada Yesus, "Di sini ada seorang anak yang mempunyai 5 roti jelai dan 2 ikan. Tetapi apakah artinya untuk orang sebanyak ini?" Kata Yesus, "Suruhlah orang-orang itu duduk." Adapun di tempat itu banyak rumput, lalu duduklah orang-orang itu, kira-kira 5.000 laki-laki banyaknya. Sesudah itu Yesus mengambil roti itu, mengucap syukur dan membagi-bagikannya kepada mereka yang duduk di situ. Demikian juga dilakukannya dengan ikan-ikan itu sebanyak yang mereka kehendaki. Setelah mereka kenyang, Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Kumpulkanlah potongan-potongan yang lebih, supaya tidak ada yang terbuang." Mereka pun mengumpulkannya dan mengisi 12 bakul penuh dengan potongan-potongan dari 5 roti jelai yang lebih setelah orang makan. Ketika orang-orang itu melihat tanda mujizat yang telah dilakukan Yesus, mereka berkata, "Dia ini benar-benar nabi yang akan datang ke dalam dunia." Karena Yesus tahu bahwa mereka hendak datang dan hendak membawa dia dengan paksa untuk dijadikan raja, ia menyingkir lagi ke gunung seorang diri. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudari-saudara yang terkasih, ketika kita tadi datang mungkin jam 4, jam setengah 5 atau jam 5 kurang, lalu masuk ke halaman gereja, lalu bertemu dengan umat yang lain. Saya amati dari atas, dari balkon itu ada yang gembira, bersalaman, mungkin baru ketemu lagi setelah sekian lama, atau ada yang baru ketemu minggu lalu atau hari-hari di minggu yang lalu baru ketemu, lalu bertemu lagi, saling lempar senyum, menanyakan mungkin apa kabar dan lain sebagainya. Mungkin kita mengalami demikian, tadi saya lihat dari atas cukup banyak yang demikian. Maka saudari-saudara, kita yang berkumpul di gereja ini, yang duduk di gereja ini juga mungkin saling mengenal satu sama lain. Jawab saja dalam hati, jawab saja dalam hati. Di sini kira-kira kurang lebih 529 orang, ya. Udah percaya aja, ya. Dari 529 orang ini, gak usah dijawab, tapi jawab dalam hati. Ketika saya tanya, apakah Anda mengenal orang lain selain anggota keluarga dan mungkin teman yang hadir berbarengan? Kalau saya minta 3 nama, saya rasa masih mudah ya. Saya juga ya. Saya coba 3 nama. Dapat saya 3 nama. 3 nama mungkin masih mudah, kita yang kenal. Naik lagi, 5 nama tambah 2. Mungkin masih bisa dapat ya. Berlipat ganda menjadi 10 nama. Masih bisa dapat. Saya lihat lagi. Dapat saya 10. Tambah lagi mungkin agak sulit, 20 nama yang Anda kenal.
Mungkin ada 1-2 yang bisa 20 nama. Ya. Dapat. Ya. Atau mungkin dari antara kita itu juga enggak, ya, bukan maksud mengecilkan diri, tetapi mungkin ada yang enggak kenal juga. Ini sopo ya. Enggak kenal satupun di tempat ini, maka boleh kita saling berkenalan nanti satu sama lain. Saudari-saudara, kenapa saya katakan demikian dan menggambarkan situasi kita saling mengenal satu sama lain? Dalam bacaan Injil, Yesus mengadakan mukjizat kepada 5.000 orang. Dan kita jangan lihat dulu mukjizatnya, kita lihat dulu prosesnya. Bagaimana Yesus akhirnya menggandakan 5 roti dan 2 ikan. Apa yang dia lakukan, apa yang dipercakapkan dengan 2 orang muridnya, yaitu Filipus dan Andreas. Itu menjadi menarik, saudari-saudara. Poin yang pertama, kalau kita sedikit agak nakal, bertanya, kira-kira apakah Yesus nggak tahu kalau di situ ada 5 roti 2 ikan? Saya punya keyakinan bahwa Yesus tahu bahwa di situ ada 5 roti 2 ikan. Apakah Yesus tahu bahwa dia bisa memberi makan 5.000 orang? Saya yakin juga dan percaya dia bisa memberi makan 5.000 orang. Mengadakan mukjizat penggandaan roti dan ikan, saya yakin dia bisa. Tapi pertanyaannya, kenapa dia tanya kepada 2 muridnya itu? Pertanyaannya dengan jelas lagi. Yesus bertanya untuk mencobai Filipus. Berarti kan dia sudah tahu jawabannya. Lalu dia mencobai Filipus. Supaya apa? Supaya dia mau ngecek kira-kira muridnya ini sungguh mengenal Yesus atau enggak. Jangan-jangan ya cuma ikut pestanya saja, cuma ikut, oh iya Yesus yang hebat, tapi tidak sungguh mengenal. Yesus mencobai itu kepada Filipus. Dan apa yang dikatakan Filipus? Yesus, roti seharga 200 dinar pun gak akan cukup nih untuk mereka ini. Walaupun dipotek kecil-kecil gak akan cukup. Oke, ada Filipus. Lalu kemudian ada Andreas yang sedikit lebih menghibur. Dia katakan apa? Yesus, di sini ada seorang anak yang punya 5 roti jelai dan 2 ikan. Tapi apakah artinya buat orang sebanyak ini? Harapannya Yesus tuh, oh ya ayo, kalian mengenalku sungguh enggak? Dan ternyata jawaban para murid, mereka belum mengenal sungguh. Karena kalau mengenal sungguh, mereka enggak akan keluar kata-kata jawaban itu. Pertanyaan itu, apakah artinya roti seharga 200 dinar apakah cukup? Mereka enggak akan jawab demikian. Karena apa? Karena saya yakin murid-murid Yesus yang ikut dengan Yesus itu sudah melihat mukjizat-mukjizat banyak sebelumnya. Tapi ketika dihadapkan dengan tantangan ini, mereka ragu. Mereka ragu. Padahal mereka sudah menyaksikan banyak mukjizat Yesus. Mereka jadi ragu ketika dihadapkan dengan tantangan. Sama seperti kita, saudari-saudara, kalau dihadapkan dengan tantangan, persoalan, dihadapkan dengan permasalahan, kadang-kala kita fokusnya itu aja ya. Sehingga apa? Sehingga kita bisa berkata, masa sih Tuhan Yesus bisa? Kayaknya Tuhan Yesus jahat deh sama saya. Tuhan Yesus gak baik nih sama saya. Lupa bahwa selama hidup kita banyak mukjizat yang terjadi. Tapi ketika dihadapkan dengan situasi itu, tantangan, persoalan, permasalahan, kita jadi ragu. Jangan-jangan tanda tanya besar, kita tidak sungguh mengenal siapa Yesus. Oke, kita tahu Yesus penyelamat, Yesus orang Nazaret, Yesus lahir di Bethlehem, Yesus hidupnya 2000 tahun yang lalu kurang lebih. Jangan-jangan cuma sampai di sini, di pikiran, belum sampai ke hati. Kalau pengenalan kita pada Yesus sebagai penyelamat, sebagai sahabat, sebagai Ia yang maha kuasa, pasti kita juga gak ragu
pasti kita juga yakin percaya bahwa Ia bisa memungkinkan segala hal dalam hidup kita. Jadi prosesnya bukan sekedar menggandakan 5 roti dan 2 ikan untuk 5.000 orang. Tapi prosesnya percakapan di situ. Yesus mau lihat, kenal nggak kalian dengan saya? Yakin nggak kalian dengan saya? Itu bisa kita bawa menjadi pertanyaan seminggu ke depan. Poin yang kedua, saudari-saudara, apa yang mengakibatkan terjadinya mukjizat ini? Yang mengakibatkan adalah adanya 5 roti dan 2 ikan. Dan itu milik siapa? Milik anak kecil, bocil itu, ya. Milik anak kecil yang mungkin dalam tanda kutip, ya, dia ini dibekalin sama orang tuanya, sama maminya kayaknya. Ya. Kalau zaman dulu bekalnya itu 5 roti 2 ikan. Kalau zaman sekarang kan bekalnya apa? Mie goreng. Kalau saya dulu bekalnya nasi uduk pakai bakwan. Makanya hasilnya begini kan, jadi gak heran. Sarapannya aja nasi uduk ya. Zaman itu anak kecil itu diberi bekal sama orang tuanya untuk perjalanan 5 roti 2 ikan. Tiba-tiba bekal yang dibawa anak itu, tiba-tiba ada si Andreas ini. Saya yakin itu bukan Subekti tuh, ya. Saya yakin ini Andreas. Tiba-tiba dia bilang, Yesus, di sini ada anak nih yang punya 5 roti dan 2 ikan. Bekalnya dia nih. Songong sebenarnya Andreas nih ya. Tiba-tiba dalam tanda kutip ya memaksa sedikit. Nih ada 5 roti 2 ikan. Mungkin kalau anak kecil itu nggak mau kasih, beda soal tuh. Ya. Kalau anak kecil itu, di sini ada 5 roti 2 ikan, enak aja loh. Ini punya gue nih, bekal gue ya kan. Nggak mau, diambil-ambil aja. Tapi apa yang dilakukan anak itu? Dia kasih bekalnya. Lalu terjadilah mukjizat penggandaan roti. Saudari-saudara, kita semua dibekali banyak hal sama Tuhan Yesus. Kita semua dikasih banyak berkat melalui berbagai macam orang, berbagai macam peristiwa. Saya yakin kita semua punya bekal itu. Kita semua punya berkat itu. Kalau berkat bekal itu hanya kita simpan sendiri, yang saya bayangkan tadi anak kecil itu nggak mau, ini punya saya. Nggak pernah ada mukjizat terjadi. Tapi ketika anak kecil itu kasih dengan tulus, ya udah deh, saya kasih ini bekal buat saya dari mami saya persembahkan, saya berikan kepada Tuhan Yesus. Dan apa yang terjadi di sana? Ada mukjizat yang tidak mungkin menjadi mungkin. Berkat yang dipersembahkan, yang diberikan kepada Tuhan, lalu juga didoakan, itu menjadi berkat juga, mukjizat bagi banyak orang. Dan jangan takut kalau kita berbagi bekal, kita berbagi berkat itu. Lihat di bagian akhir, apakah kurang? Enggak. Justru sisa 12 bakul. Kalau bahasa Jermannya itu turah-turah, ya. Berlimpah-limpah berkatnya. Asal kita mau persembahkan itu kepada Tuhan, bisa lewat macam hal. Maka jangan takut akan hilang. Justru kalau kita simpan sendiri, itu justru mungkin akan habis. Tapi ketika kita mau memberikan berkat, berbagi bekal itu kepada sesama, ternyata berlimpah-limpah juga berkat buat kita. Seperti prinsip saya, ya, kalau ada di dompet itu, kalau ada yang warna hijau, ya, saya keluarin cepet-cepet tuh. Supaya apa? Supaya yang warna merah bisa masuk, ya kan? Yang warna biru keluarin, nanti yang merah 2 lembar masuk, kan gitu. Ya. Itu contoh ya, contoh bercandaan. Tetapi itulah yang menandai kita
bahwa kita senantiasa mau jadi berkat bagi yang lain, kita mau pertama-tama mengenal Yesus dengan hati kita. Kita percaya bahwa segalanya dimungkinkan. Dan yang kedua, kita mau berbagi berkat, menjadi penyalur berkat bagi yang lain. Dan jangan takut berkat itu gak habis, justru berlimpah-limpah. Kita hening sejenak merenungkan sabda Tuhan.